Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini bersama kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hidup dalam pertobatan. Sebelumnya mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah dengan semuanya itu hidup kami boleh semakin dan selalu diperbaharui. Dan kualitas kehidupan kami boleh semakin meningkat seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam perenungan kami saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir dan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Lukas 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32, satu perikop dengan judul Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat pada waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Amin. Hari ini minggu ini kita memasuki masa Advent atau minggu Advent yang pertama. Advent seperti yang kita tahu adalah masa di mana kita masuk di dalam masa penantian. Penantian akan datangnya Yesus bukan hanya untuk mengenang Natal kelahirannya, tetapi juga masa penantian tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada teks bacaan kita hari ini, kita diingatkan tentang satu perikop, yaitu ketika Yesus bercakap-cakap dengan banyak orang yang ada di sana. Yesus mengatakan bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kenapa begitu? Ya. Nampaknya kalau kita lihat dari teks ini, jahat yang dimaksud adalah terkait dengan orang yang tidak mau untuk untuk menyiapkan diri, orang-orang yang tidak mau untuk mengintrospeksikan dirinya meskipun tanda-tanda tentang kehadiran Sang Anak Manusia itu sudah ada atau sudah dekat begitu. Nah, oleh karena itu Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang hadirnya Yunus atau tanda Yunus. Kita semua pasti tahu tentang kisah Yunus, di mana ketika Yunus dikirim oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Niniwe untuk menghukum orang-orang Niniwe. Tetapi yang menarik adalah pada waktu itu dalam kisah Niniwe, dalam kisah Yunus, menariknya ketika orang Niniwe tahu bahwa Allah akan menghukum mereka, mereka kemudian mengubah dirinya, mereka mengubah kehidupannya, mereka melakukan pertobatan, mereka berbalik dari kehidupan yang sebelumnya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Sehingga ketika Allah hendak menghukum mereka, Allah kemudian mereka hidupnya sudah berubah kok. Kemudian Allah tidak jadi menghukum mereka. Dan itu yang kemudian dikisahkan membuat Yunus marah dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah hadirnya Yunus sebagai tanda penghukuman bagi orang-orang Niniwe dilihat sebagai sebuah tanda bahwa orang Niniwe, bahwa mereka harus bertobat.
Tetapi yang terjadi pada waktu Yesus atau zaman Yesus adalah meskipun Yesus sudah mengatakan banyak hal terkait dengan tanda-tanda kedatangan Allah atau tanda-tanda tentang penghukuman dan sebagainya, orang-orang pada waktu itu seolah-olah tidak memperhatikannya. Seolah-olah tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan bahwa angkatan ini angkatan yang jahat. Dengan membandingkan mereka dengan orang-orang Niniwe pada waktu itu. Orang Niniwe berbuat salah, mereka mau dihukum, tetapi mereka bertobat. Nah ini, orang-orang ini mereka berbuat salah, mereka hidup seenaknya, tetapi ketika mereka mendapatkan tanda-tanda tentang penghukuman, tanda-tanda tentang penghakiman, itu ya mereka sama sekali tidak bergeming. Kehidupan mereka ya sama saja, tidak ada pertobatan yang ada di dalamnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita diingatkan perihal penantian, perihal Advent tentang kedatangan Yesus yang kedua kali begitu. Kita tidak tahu pastinya kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Kristus akan datang di dalam kemuliaannya ke dunia ini untuk kedua kali. Dan kita tentu tidak usah pusing dengan memikirkan tentang waktu itu. Tetapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah tentang mempersiapkan diri. Janganlah kita menjadi angkatan-angkatan yang jahat. Janganlah kita dikatakan sebagai angkatan yang jahat. Angkatan yang sudah diberikan tanda, sudah diberikan peringatan, tetapi tetap hidup di dalam kearoganan kita. Kita tidak mau untuk mengubah diri kita. Kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau berbalik pada kehidupan kita yang mungkin tidak sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Oleh karena itu, hidup di dalam pertobatan menjadi sarana untuk kita menyiapkan diri tentang kehadiran Yesus ke dunia ini, tentang kehadiran Yesus yang kedua kali gitu. Nah, pertobatan juga tidak hanya berbicara tentang saya bersalah, saya melanggar hukum Tuhan, saya dari hukum yang pertama sampai hukum yang sampai yang ke-10 gitu. Saya melanggar ini, saya melanggar hukum kesekian, saya melanggar hukum kesekian. Bukan hanya tentang itu. Tetapi bertobat juga bertobat dari ego kita, bertobat dari arogansi kita, bertobat dari ketidakpedulian kita, dan bertobat dari rasa kita yang ingin menghakimi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita ubah kehidupan kita. Bukan hanya tentang dosa kita perihal hukum Tuhan, tetapi juga perihal tentang ego dan kita yang hanya memikirkan tentang hidup kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita benahi hidup kita, mari kita senantiasa hidup dalam pertobatan, maka niscaya hidup kita akan semakin baik dan kita akan semakin siap ketika suatu hari nanti Yesus datang ke dunia ini. Selamat hidup dalam pertobatan, Tuhan memberkati dan menguatkan. Amin. Mari saat ini kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam masa penantian kami Tuhan tentang kehadiran-Mu, tentang kedatangan-Mu, kami tidak tahu perihal waktu. Tetapi yang kami tahu adalah kami harus menyiapkan diri kami untuk menantikan kehadiran-Mu. Ya Allah, seringkali kami kemudian menjadi orang-orang yang egois. Orang-orang yang tidak mau untuk melihat tanda-tanda, orang-orang yang tidak mau untuk mendengarkan tentang suara-Mu, perihal peringatan akan kehadiran-Mu. Ya Allah, saat ini Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan yang memberikan kesadaran bagi kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa hidup dalam pertobatan. Kami boleh senantiasa memperbaiki diri kami boleh senantiasa berintrospeksi diri tentang berbagai hal yang kami lakukan. Bukan hanya tentang kesalahan kami yang melanggar hukum dari-Mu, tetapi juga dari sikap-sikap kami yang kami senantiasa masih hidup dalam keegoisan dan arogansi kami. Tolonglah kami Tuhan, yang kami tidak peduli dengan yang lain, ataupun kami yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Dan biarlah Tuhan yang menyadarkan kami untuk kami mengubah kehidupan kami. Ya Allah, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang terdekat kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ana Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Ibu Sep Rajanji Ramadyo, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Parsito Utomo,
Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono, anak Nasya, juga untuk saudara kami yang lainnya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir memberkati mereka di dalam setiap proses yang saat ini sedang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong dan senantiasa berkarya atas kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan menolong setiap orang tua kami ini di dalam setiap kegelisahan hati mereka atau juga perasaan-perasaan tidak tenang mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menemani mereka di masa tua mereka dan Engkau yang menghadirkan damai sejahtera serta sukacita atas kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan yang kami miliki dalam hidup kami, tentang keluarga kami atau juga tentang pekerjaan, atau juga kami yang masih mencari pekerjaan, atau kami yang masih bergumul dalam sekolah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami di dalam setiap pergumulan kami Bapa. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan kami. Kami pasrahkan Tuhan segala pergumulan kami pasrahkan segala doa kami, serta syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.